Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Bapak Riki. Kali ini masih dari modul 305. Kita belajar pelajaran bab 1.2 menyebutkan watak-watak tokoh cerita. Tujuan pembelajarannya supaya anak-anak dapat menyebutkan watak-watak dari tokoh cerita yang nanti akan kita dengar bersama-sama. Nah, setelah anak-anak mendengarkan cerita, kita harusnya dapat mengenali tokoh cerita dan juga dapat menyebutkan watak atau sifat-sifat tokoh dalam cerita tersebut. Sekarang, anak-anak perhatikan kembali cerita pengalaman di desa pada pelajaran 1.1. Masih ingat kan? Nah, kalau masih ingat, coba diperhatikan kembali dan simak penjelasan Bapak Riki berikut ini ya. Sekarang kita akan mulai dari tokoh cerita. Tokoh cerita itu artinya adalah siapa-siapa saja atau nama-nama yang muncul dalam cerita. Kalau kita lihat dari cerita pengalaman di desa, berarti tokoh-tokohnya ada siapa saja? Ada Rano, betul, ada Hasan, dan ada Asep. Baik, setelah kita tahu tentang tokoh-tokoh, berarti kita sekarang akan cari tahu watak dari tokoh-tokoh. Watak tokoh itu apa ya artinya? Watak adalah sifat dari tokoh cerita yang dapat diketahui dari kalimat-kalimat yang ada dalam cerita. Contohnya, kalau kita bicara tentang Rano. Rano mempunyai sifat atau watak mau berterima kasih atas kebaikan orang lain. Sifat tersebut dapat kita lihat dari kalimat waktu Rano menerima ajakan Hasan, Rano berterima kasih atas ajakan Hasan untuk pergi berlibur bersama ke desa. Berikutnya kita bicara watak tokoh kedua, yaitu Hasan. Hasan ini mempunyai sifat yang baik hati. Kok bisa tahu? Karena sifat itu nampak dari kalimat ketika Hasan mengajak Rano pergi berlibur ke desa bersama-sama. Dan yang terakhir, tokoh ketiga yaitu Asep. Wataknya seperti apa ya? Asep mempunyai sifat suka membantu. Tahu dari mana? Karena sifat itu nampak dari kalimat sewaktu Asep selalu membantu ayah bekerja di sawah. Dan Asep juga membantu memandikan kerbau yang kotor di sungai. Pergi ke peternakan. Hera dan Sony pergi mengunjungi peternakan sapi di desa bersama teman-teman sekolah. Mereka ingin mengetahui tentang proses pengolahan susu sapi. Murid-murid berangkat pagi-pagi naik bis. Di dalam bis, Pak Guru memberikan beberapa pengarahan. Murid-murid dibagi menjadi beberapa kelompok. Pak Guru menasehati agar murid-murid tetap berjalan bersama supaya tidak terpisah dari kelompok. Setelah mereka sampai di peternakan, Pak Guru membimbing murid-murid turun dari bis. Sewaktu murid-murid yang lain berjalan mengikuti Pak Guru, Sony berjalan sendiri ke arah lapangan rumput yang ada di samping peternakan. Sony ingin melihat seekor sapi yang sedang makan rumput di situ. Ketika Pak Guru memanggil nama setiap murid, ia sadar bahwa Sony tidak ada bersama mereka. Hera segera berkata bahwa ia akan mencari Sony di sekitar peternakan. Pak Guru meminta beberapa murid menemani Hera. Setelah pergi mencari-cari, akhirnya mereka berhasil menemukan Sony. Sony sedang melihat seekor sapi yang makan rumput. Mereka pun mengajak Sony kembali ke peternakan. Sekarang Pak Guru Riki akan memberikan cerita kedua yang berjudul Musim Panen Tiba. Saat itu musim panen padi. Tanaman padi berwarna kuning, tandanya padi sudah siap dipanen. Kerja keras petani sudah memberikan hasil. Beberapa bulan sebelumnya, petani menanam padi dan merawatnya setiap hari. Rumput liar dicabut supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Binatang yang mengganggu seperti tikus dan belalang diusir agar tidak merusak tanaman padi. Ibu tani membawakan makanan dan minuman untuk Pak Tani. Rasa lelah Pak Tani hilang setelah menyantap makanan dan minuman itu. Ia pun siap bekerja lagi. Tak lama kemudian, ada dua orang pemuda desa bernama Ardi dan Sari berjalan melewati sawah.
Karena melihat Pak Tani bekerja sendirian, mereka lalu ikut membantu Pak Tani. Pekerjaan memanen padi akhirnya dapat diselesaikan bersama-sama. Nah, setelah memahami pelajaran tadi, memahami tokoh dan watak-watak tokoh, sekarang anak-anak harus duduk dengan baik dan perhatikan dua cerita yang akan Bapak Riki bacakan untuk anak-anak.